Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sevita Astriana Rahmawati, NIM 1900321100076. Saya dari kelas Agribisnis A Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Pada video kali ini saya akan menyampaikan isi dari poster yang saya buat yang berjudul Pemetaan Struktur Pasar Output dan Pasar Input. Dibuatnya video kali ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Mikro 2 yang diampu oleh Ibu Elis Fauzia. Baik, langsung saja. Di sini pasar output ada 4, yaitu yang pertama, pasar persaingan sempurna. Karakteristik dari pasar persaingan sempurna adalah yang pertama, jumlah penjual dan pembelinya sangat banyak. Yang kedua, harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran yang ada di pasar. Yang ketiga, barang yang ada di pasar sangat homogen. Yang keempat, pelaku pasar mudah keluar masuk pasar. Yang kelima, pelaku pasar memiliki informasi yang sempurna tentang kondisi pasar. Penjelasan dari kurva keuntungan pasar persaingan sempurna yaitu di mana fungsi permintaan memiliki slope negatif dan fungsi penawaran memiliki slope positif. Harga keseimbangannya adalah titik P bintang, sedangkan jumlah barang yang diminta dan ditawarkan sebesar Q bintang. Harga yang terbentuk di pasar persaingan sempurna adalah ketika kurva permintaan dan kurva penawaran saling berpotongan, sehingga perpotongan ini merupakan kesepakatan antara produsen dan konsumen yang ada di pasar persaingan sempurna tentang suatu produk. Proses terbentuknya keseimbangan harga ini disebabkan adanya proses tawar-menawar antara produsen dan konsumen yang ada di pasar. Misalnya, harga yang berlaku di pasar itu P2, maka jumlah barang yang diminta itu hanya sebesar Q1. Jumlah barang yang ditawarkan lebih banyak, sehingga yang terjadi adalah kelebihan jumlah penawaran dan harga barang akan terdorong ke bawah. Begitu juga dengan sebaliknya. Yang kedua yaitu pasar monopoli. Karakteristik dari pasar monopoli adalah yang pertama, hanya terdapat satu penjual. Yang kedua, tidak ada substitusi produk yang mirip atau sulit untuk ditemukan. Yang ketiga, terdapat hambatan masuk pasar, bisa berupa teknologi, modal, serta legalitas. Yang keempat, produsen bertindak sebagai price setter atau penentu harga. Penjelasan dari kurva keseimbangan produsen pada pasar monopoli yaitu di mana kurva permintaannya berslope negatif dan kurva marginal revenue-nya berslope negatif, namun besarnya 2 kali lebih besar dari kurva permintaan. Keuntungan maksimal terjadi pada saat marginal revenue sama dengan marginal cost. Jumlah output yang dihasilkan seorang monopolis adalah titik Q bintang, dan monopolis akan menjual barang sebesar P bintang. Hasil penjualan yang diterima seorang monopolis ialah titik O Q bintang, B Q bintang, dan biaya yang dikeluarkan adalah titik O, A, C, Q bintang, sehingga memperoleh keuntungan sebesar titik A, C, B, P bintang. Yang ketiga yaitu pasar monopolistik. Karakteristik dari pasar monopolistik adalah yang pertama, di dalam pasar monopolistik terdapat cukup banyak perusahaan tetapi tidak sebanyak pasar persaingan bebas. Yang kedua, komoditas yang dihasilkan oleh perusahaan berbeda karakteristik. Contohnya ada pasar baju, pasar sampo, pasar sabun, dan lain-lain. Yang ketiga, perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan mempengaruhi harga. Disebabkan karena perusahaan cukup banyak sehingga kekuasaannya tidak mutlak seperti pasar monopoli. Yang keempat, rendahnya hambatan memasuki pasar. Seorang produsen merasa untung maka ia akan dengan mudah masuk di pasar tersebut. Yang kelima, persaingan promosi penjualan sangat aktif. Setiap perusahaan akan berlomba-lomba mempromosikan produknya. Bentuk kurva dari pasar monopolistik mirip dengan pasar monopoli, hanya saja perbedaannya adalah kurva permintaan pada pasar monopolistik lebih elastis dibandingkan dengan pasar monopoli. Berarti bentuk kurva permintaannya lebih landai dibandingkan dengan pasar monopoli.
Keuntungan seorang monopolistik itu akan terbentuk ketika terjadi persamaan antara marginal cost dengan marginal revenue. Dapat dilihat marginal cost dan marginal revenue-nya itu bertemu di titik E, maka jumlah barang yang dihasilkan oleh monopolistik itu adalah sebesar Ki bintang, sementara jumlah harga barang yang akan dijual itu adalah ditarik dari Ki bintang ke kurva permintaan. Harga yang akan dijual oleh produsen adalah sebesar P bintang. Sementara itu, seorang monopolistik akan menghasilkan produksi dengan biaya sebesar OC persatuannya, sehingga kalau total biaya yang dikeluarkan oleh seorang monopolistik itu adalah sebesar O Ki bintang B C, dan keuntungan yang didapatkan oleh seorang monopolistik adalah C P bintang A B. Yang keempat yaitu pasar oligopoli. Karakteristik dari pasar oligopoli adalah yang pertama, terdapat beberapa penjual di pasar, umumnya kurang dari 10, dengan banyak pembeli di pasar. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan relatif homogen namun terdiferensiasi. Yang ketiga, harga produk relatif sama. Yang keempat, perbedaan produk merupakan kunci sukses. Yang kelima, sulit masuk pasar karena butuh sumber daya yang cukup besar. Yang keenam, perubahan harga suatu perusahaan akan diikuti oleh perusahaan lainnya. Penjelasan dari kurva keuntungan perusahaan pada pasar oligopoli yaitu selama perubahan biaya produksi tidak menyebabkan kurva biaya MC0 di atas MC2 atau di bawah MC1, maka keseimbangan pemaksimuman keuntungan yang dinyatakan pada gambar tersebut tidak akan mengalami perubahan. Dengan demikian, selama kurva biaya MC memotong MR di antara titik A1 dan A2, harga dan jumlah produksi perusahaan tidak akan mengalami perubahan. Dan dalam pasar oligopoli, di mana perusahaan-perusahaan tidak melakukan kesepakatan di antara mereka, tingkat harga akan bersifat sulit mengalami perubahan. Ia akan cenderung berada pada tingkat harga yang ditetapkan pada permulaannya. Selanjutnya yaitu pasar input. Di sini pasar input ada dua, yaitu yang pertama pasar tenaga kerja persaingan sempurna. Karakteristik dari pasar tenaga kerja persaingan sempurna adalah yang pertama, terdapat banyak perusahaan. Yang kedua, tenaga kerja tidak mendirikan perserikatan. Yang ketiga, tenaga kerja bertindak demi kepentingan masing-masing. Penjelasan mengenai kurvanya yaitu pada pasar tenaga kerja persaingan sempurna, perusahaan memperhatikan dua hal. Yang pertama yaitu tambahan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan karena tenaga kerja yang bertambah, dan yang kedua tambahan penerimaan karena penambahan tenaga kerja. Jika tenaga kerja ditambah, maka akan menambah jumlah output yang dihasilkan perusahaan. Jika output terjual, maka penerimaan perusahaan juga akan meningkat. Perusahaan akan terus menambah tenaga kerja sepanjang penambahan penerimaan yang dihasilkan oleh penambahan tenaga kerja masih lebih besar daripada biaya yang harus dikeluarkan karena penambahan tenaga kerja tersebut. Pada saat suatu perusahaan melakukan kegiatan produksi, maka kaidah teori produksi berlaku, di mana kaidah terpenting adalah hukum tambahan hasil yang semakin menurun. Hukum ini menyatakan bahwa penambahan pemakaian tenaga kerja secara terus-menerus akan menghasilkan kenaikan produksi yang pada titik tertentu lama kenaikannya semakin berkurang. Yang kedua yaitu pasar input tenaga kerja monopoli. Karakteristiknya yaitu yang pertama, tenaga kerja bersatu menyatukan kekuatan. Yang kedua, tenaga kerja bergabung dalam serikat pekerja. Yang ketiga, tenaga kerja memiliki hak monopoli menjual dan menawarkan tenaganya. Untuk penjelasan kurvanya, karena bertindak seperti perusahaan monopoli, serikat pekerja menghadapi kurva permintaan yang menurun. Dengan demikian, serikat pekerja harus menurunkan upah untuk meningkatkan permintaan pekerjaan. Hal ini melibatkan pendapatan marginal atau MR mengalami penurunan untuk setiap tambahan pekerja. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.